Teori keagenan. Apa itu teori keagenan? Teori keagenan menurut Jensen dan McLean 1976 adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini menekankan pada hubungan di mana kesejahteraan satu orang dipercayakan ke satu yang lain. Teori ini merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan, dengan menambahkan variabel aspek perilaku manusia karena pada dasarnya hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikat sukar tercipta karena adanya kepentingan yang bertolak belakang. Atkinson dan Feltham menjelaskan permintaan untuk pelayanan informasi tersebut berhubungan dengan keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan risiko secara efisien. Permintaan informasi untuk kepentingan decision making berhubungan dengan peran informasi dalam statistical decision theory. Informasi akan berharga apabila informasi dapat meningkatkan alokasi sumber, daya dan risiko dalam perekonomian, atau paling tidak mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian dalam teori agen diklasifikasikan menjadi ex ante dan ex post. Ex ante disebut juga sebelum kejadian, ketidakpastian muncul pada saat keputusan dibuat. Seperti ketidakpastian mengenai kejadian yang berpengaruh dalam produksi, atau ketidakpastian mengenai keahlian manajer itu sendiri. Ex post disebut juga setelah kejadian, ketidakpastian muncul setelah keputusan dibuat dan hasil sudah terlihat. Teori agen fokus pada dampak alternatif yang akan memberikan efek ketidakpastian ex post. Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu: satu, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan dua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan, agency cost. Jensen dan McLean 1976 mendefinisikan agency cost is the sum of 1. The monitoring expenditures by the principal, 2. The bonding expenditures by the agent, 3. The residual loss. Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholder karena adanya perbedaan kepentingan yang besar di antara mereka. Menurut Johnson dan McLean
1976 dalam Putra 2006, terdapat 3 macam biaya keagenan, yaitu 1. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Seperti melakukan pengawasan oleh investor luar. Monitoring dapat dilakukan dengan pembentukan dewan komisaris dan biaya audit. 2. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. 3. Residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Singkatnya, teori agen memberikan kerangka untuk mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari sebuah standar. Contoh, kompensasi manajer tergantung dari profit atau mereka tidak mendapatkan insentif. Karena ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh seorang agen dengan pemilik, kemungkinan muncul misalignment antara manajemen dan pemilik. Sejauh mekanisme pasar tidak efisien, peraturan akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Contoh kasus teori keagenan. Itulah sedikit penjelasan tentang teori keagenan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.